Kesetaraan gender adalah keadaan di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam segala aspek kehidupan, baik itu menerima pendidikan, partisipasi dalam pembangunan, dan juga pemanfaatan sumber daya yang ada di sekitarnya. Isu kesetaraan gender menjadi perhatian penting untuk diselesaikan juga di sekolah. Nah, kontribusi saya sebagai guru dalam mengatasi isu kesetaraan gender ini, yang pertama adalah membuat pengaturan kelas yang inklusif. Nah, kelas yang inklusif ini adalah saya akan mengatur ruang kelas sedemikian rupa sehingga siswa akan merasa nyaman dan aman. Nah, saya akan menghindari pengelompokan siswa berdasarkan jenis kelamin laki-laki saja atau hanya perempuan saja, kecuali untuk tujuan pembelajaran tertentu. Nah, di samping saya mengelompokkan ini, saya juga akan mendorong interaksi dan juga kolaborasi antar siswa tanpa memandang jenis kelamin mereka. Yang kedua adalah mata pelajaran dan partisipasi yang setara, yaitu menyediakan materi dan juga pembelajaran yang bersifat partisipasi dan juga bersifat setara. Nah, saya akan berusaha untuk memilih dan menggunakan materi pembelajaran atau berbentuk buku, video, dan gambar yang menampilkan dan juga merepresentasikan gender yang seimbang dan juga beragam. Nah, saya akan mencari materi yang menunjukkan bahwa perempuan dan laki-laki itu dalam berbagai profesi, minat dan kegiatan, serta memiliki tingkatan yang mampu untuk saling memiliki hak dan kewajiban yang sama. Dan yang ketiga yaitu memberikan fasilitas yang setara. Nah, fasilitas dalam kegiatan pembelajaran tentunya yaitu saya akan merancang kegiatan pembelajaran yang memberikan kesempatan yang sama bagi semua siswa untuk berpartisipasi dan menunjukkan kemampuan mereka. Nah, saya akan menghindari kegiatan yang secara tradisional dan yang dianggap bahwa hanya satu jenis kelamin sajalah yang mampu untuk mengerjakan sesuatu tersebut. Yang berikutnya adalah memberikan umpan balik yang tidak bias secara gender. Nah, ketika kita memberikan umpan balik kepada siswa, saya akan berusaha fokus pada usaha dan pemahaman serta pencapaian mereka, bukan pada jenis kelamin mereka. Yang berikutnya adalah menghindari stigma atau pandangan secara gender. Nah, saya akan memastikan untuk tidak menggunakan contoh ataupun ilustrasi atau bahkan bahasa yang memperkuat pandangan gender atau stereotip gender. Misalnya, tidak selalu meninggikan profesi tertentu dengan jenis kelamin tertentu. Misalnya bahwa tentara itu harus laki-laki, pilot itu harus laki-laki. Nah, pada akhirnya itu akan membuat siswa berpikir tidak ada kesetaraan di profesi tersebut. Yang berikutnya adalah menangani dan menindaklanjuti perilaku diskriminatif dengan secara cepat dan juga tegas. Nah, jika saya menyaksikan atau bahkan mendengar adanya perilaku diskriminatif atau bahkan komentar-komentar atau bahkan kalimat-kalimat yang dilontarkan oleh siswa yang bersifat merendahkan dan bersifat diskriminatif berdasarkan jenis kelamin, agama, dan lain sebagainya, saya akan segera mengambil tindakan yang tepat. Nah, ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada seluruh siswa tentang pentingnya saling menghormati terkhusus gendernya. Strategi mempromosikan kesetaraan gender yang pertama adalah melakukan penjadwalan tugas kelas secara seimbang. Nah, saya akan memastikan bahwa semua siswa tanpa memandang jenis kelamin mereka akan memiliki kesempatan yang sama untuk memegang berbagai peran dan juga tanggung jawabnya di kelas. Misalnya, mereka akan secara bergantian menjadi ketua kelompok, mengumpulkan tugas, atau bahkan menjaga kebersihan. Yang kedua adalah penerapan contoh studi kasus yang dilakukan secara adil, di mana maksudnya di sini adalah dalam memberikan pembelajaran, saya akan memberikan contoh-contoh yang membahas studi kasus atau bahkan mungkin saya akan berusaha untuk menyertakan tokoh dan situasi yang menampilkan perempuan dan laki-laki dalam berbagai peran yang tidak stereotipikal atau tidak membeda-bedakan jenis kelamin. Yang ketiga, memasukkan sudut pandang secara gender dalam proses pembelajaran, yaitu saya akan mencoba untuk mengintegrasikan perspektif atau pandangan gender dalam berbagai mata pelajaran. Nah, misalnya saja kita akan membahas sejarah contohnya. Nah,
saya akan memastikan dan menyoroti bahwa perempuan dan juga laki-laki itu akan memiliki peran yang seimbang. Yang selanjutnya adalah menyelenggarakan diskusi secara adil. Nah, saya akan mendorong partisipasi aktif dari semua siswa dalam setiap diskusi di kelas dan tidak membeda-bedakan mereka atau bahkan cenderung hanya kepada satu kelompok saja atau bahkan satu jenis kelamin saja. Dan yang terakhir adalah mengakui bahwa keberhasilan seluruh siswa dengan setara. Nah, saya akan memberikan pujian dan pengakuan atas pencapaian semua siswa tanpa memandang jenis kelamin dan juga menghindari komentar yang mengaitkan keberhasilan dengan pandangan dan stereotip secara gender. Misalnya saja, pintar sekali untuk anak perempuan seperti ini. Nah, laki-laki, coba perhatikan anak perempuan. Mereka lebih bagus, lebih baik. Nah, itu akan saya hindari. Adapun strategi mengidentifikasi potensi diskriminasi gender yang akan saya kerjakan di sekolah, yang pertama adalah melihat bagaimana siswa berinteraksi. Nah, sebagai seorang guru, saya akan secara aktif mengamati bagaimana siswa berinteraksi, yaitu satu sama lainnya. Nah, di dalam maupun di luar kelas, saya akan memperhatikan apakah ada pola atau bahkan perilaku yang mengindikasikan atau bahkan menunjukkan adanya diskriminasi atau bahkan pengecualian berdasarkan jenis kelamin. Mungkin saja siswa-siswa tersebut hanya mau berteman dengan sesama lawan jenisnya saja. Yang kedua, menyimak masalah dan emosi yang dialami siswa. Nah, sebagai seorang guru, saya akan mendengarkan keluhan dan perasaan siswa. Nah, kita wajib menciptakan lingkungan yang terbuka di mana siswa merasa nyaman untuk berbagi apa yang menjadi perasaan mereka, apa yang menjadi emosi mereka, sehingga mereka akan merasakan kenyamanan yang ada di sekolah. Nah, kemudian saya akan memberikan perhatian penuh kepada seluruh siswa dan bahkan apapun yang menjadi keluhan mereka tidak boleh dianggap remeh atau tidak boleh dianggap sepele. Nah, yang ketiga, memeriksa pola keterlibatan dan pencapaian akademis. Nah, di sini kita strateginya yang ketiga, strategi kita sebagai guru yang ketiga adalah menganalisis pola partisipasi dari keterlibatan siswa terhadap pencapaian akademis mereka terlihat dari hasil belajar mereka. Nah, kita akan memperhatikan apakah ada perbedaan yang mereka dapatkan ketika mereka berpartisipasi secara signifikan terhadap lawan jenis mereka saja atau bahkan sesama jenis kelamin mereka saja. Nah, di sini guru harus mempertimbangkan atau bahkan memperhatikan setiap kegiatan yang dilakukan siswa, baik itu laki-laki maupun perempuan. Nah, jika ada dan juga ketika kita menyelidiki ternyata ada siswa yang faktor hasil belajarnya bias terhadap gender, ini harus segera ditangani. Yang berikutnya adalah memanfaatkan kuesioner atau diskusi kelompok yang terarah. Nah, penggunaan di sini maksudnya adalah bukan hampir setiap hari, tapi akan ada kalanya kita sebagai guru dapat menggunakan kuesioner atau bahkan instrumen-instrumen pertanyaan yang mengadakan atau bahkan melakukan diskusi kelompok kecil untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana sih sebenarnya siswa merasakan lingkungan kelas terkait dengan isu gender. Apakah mereka lebih nyaman terhadap keberagaman yang ada di kelas atau bahkan mungkin mereka tidak nyaman sama sekali. Rencana mengatasi tantangan. Yang pertama adalah edukasi dan sosialisasi berkelanjutan, membangun kemitraan dengan orang tua, penggunaan sumber daya yang kreatif dan kritis, pembelajaran yang terdiferensiasi dan responsif, refleksi diri, dan juga menciptakan lingkungan kelas yang aman.